Qard adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Qard adalah pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati. Nasabah qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati tersebut. Qard ini bertujuan untuk menegakkan syariah dan mengarah pada kemaslahatan. Landasan hukum pembiayaan akad qard sebagai akad tabaru. Transaksi qard adalah persoalan terhadap unsur-unsur riba yang berbeda terhadap Al-Quran dan hadis. Persoalan qard tersebut mengacu pada syariah Islam yang berpedoman utama kepada Al-Quran dan hadis. Islam sebagai agama yang mengatur kehidupan umat manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta atau hablum minallah maupun hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Selanjutnya ada rukun dan syarat al-qard. Konsep akid, ma'qud, maudu, al-aqd, dan sihat al-aqd merupakan aspek penting dalam perbankan Islam. Akid mengacu pada hak individu untuk menyediakan atau menerima uang, sedangkan ma'qud adalah hak untuk menerima uang. Ma'qud adalah hak untuk menerima uang tanpa utang, sedangkan ma'du adalah hak untuk menerima uang tanpa utang. Sigat al-qard adalah hak untuk menerima uang tanpa utang, sedangkan sigat al-aqd adalah hak untuk menerima uang tanpa utang. Selanjutnya ada praktik akad al-qard dalam perbankan syariah. Akad al-qard adalah produk pelengkap bagi nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditas yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan segera mengembalikannya sejumlah uang yang dipinjamkannya. Al-qard yang diperlukan untuk nasabah keuangan secara cepat dan berjangka pendek. Al-qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial. Dapat bersumber dari dana zakat dan sedekah. Al-qard tidak memberikan keuntungan finansial. Implementasi qard dalam lembaga keuangan syariah atau LKS. Qard dalam LKS dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut. Yang pertama, pihak nasabah atau muktarid mengajukan pinjaman kepada LKS atau mukrid dengan menggunakan akad qard. Yang kedua, pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah. Yang ketiga, nasabah atau muktarid menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha. Yang keempat, setelah mendapatkan keuntungan usaha, nasabah mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya. Yang kelima, keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah 100% untuk nasabah sendiri. Sumber dana al-qard. Sifat al-qard tidak memberi keuntungan yang bersifat finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil menurut kategori berikut. Yang pertama, al-qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambil dari modal bank. Yang kedua, al-qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial. Dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Next, manfaat dan risiko al-qard. Yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. Yang kedua, al-qard hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi konvensional. Yang ketiga, adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Risiko dalam al-qard terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.
DP. Misalnya kalau pesanannya itu 1 juta, ya dia harus kasih 50% lah, 500.